Hutama Karya akan menawarkan 5 ruas jalan tol Trans Sumatera kepada pihak investor. Penawaran aset itu akan dilakukan melalui skema aset recycling atau daur ulang aset yang melibatkan divestasi dan investasi. Nantinya akan dilakukan divestasi aset-aset existing kepada pihak swasta untuk melakukan investasi terhadap aset infrastruktur baru. Wakil Direktur Hutama Karya, Aloysius Kiiro menyatakan, rencana daur ulang aset Hutama Karya harus mendapatkan persetujuan Menteri PUPR setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Aloy mengatakan saat ini ada beberapa ruas yang berpotensi untuk dilakukan aset recycling dari jalan tol Trans Sumatera yang telah beroperasi. Nantinya skema ini dapat dilakukan secara stand-alone untuk setiap ruas atau dengan skema bundling. Aloy menambahkan saat ini skema aset recycling kelima ruas masih belum masuk ke dalam tahap penawaran umum kepada berbagai potensial investor. Pemerintah berencana menghapus tenaga honorer yang ada di kementerian lembaga. Diharapkan pada 2023 tidak ada lagi pegawai honorer di kementerian dan lembaga. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Satya Pratama mengatakan, nantinya honorer ini akan diganti pihak ketiga dengan sebutan pekerja outsourcing. Dengan perubahan ini, maka nantinya pegawai yang ada di KL hanya akan ada pegawai negeri sipil dan tenaga outsourcing. Menurut Satya, saat ini tenaga honorer di kementerian lembaga sudah banyak digantikan dengan pekerja outsourcing, seperti satpam, supir, hingga tenaga administrasi. Rencana pemerintah ini bukan tanpa alasan, sebab kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Dalam aturan ini, pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun saat peraturan tersebut berlaku atau 2023. Garuda Indonesia resmi berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang alias PKPU tetap dalam tempo 60 hari ke depan. Ini merupakan hasil rapat antara kreditor dan perusahaan yang diputuskan secara aklamasi. Hakim Ketua di Pengadilan Niaga, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menyatakan perpanjangan ini merupakan laporan rekomendasi dari Hakim Pengawas dan laporan dari pemohon PKPU. Terdapat keputusan adanya perpanjangan PKPU tetap selama 60 hari. Selanjutnya pada persidangan selanjutnya di 23 Maret 2022 akan dihadiri oleh manajemen perusahaan beserta dengan para kreditornya. Adapun berdasarkan data yang diperoleh CNBC Indonesia, 501 kreditor mendaftar dalam proses PKPU tersebut. Outstanding kewajiban yang didaftarkan ini nilainya mencapai 198,8 triliun rupiah. PT Line Industri kini resmi menguasai kepemilikan saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad hingga PT Dahana. Penguasaan saham deretan perusahaan plat merah sektor pertahanan itu seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022. Dalam belit itu, penambahan modal diberikan dalam rangka untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Line Industri. Penambahan modal ini diberikan sejalan dengan terbitnya aturan pemberian PMN untuk holding BUMN pertahanan yang dituangkan dalam PP 123 Tahun 2021. Dengan pengalihan seluruh saham seri B, negara melakukan kontrol terhadap PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana melalui kepemilikan saham seri A Dwiwarna dengan kewenangan yang diatur dalam anggaran dasar. Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, kini sedang menghadapi kebuntuan. Pasalnya, The Fed menilai pihaknya masih belum mampu membuat dolar digital. The Fed sebelumnya telah membuat laporan analisis terkait pembentukan dolar digital pada tahun lalu, di mana pihaknya akan mengambil langkah yang dapat membantu menaikkan kembali dominasi dolar AS di tengah pesatnya industri mata uang kripto. Meski pembuatan dolar digital cenderung akan dilakukan, namun The Fed tidak membuat kesimpulan tegas apakah penerbitan uang digital itu bijaksana atau tidak. The Fed juga harus memiliki persetujuan dari Senat dan Kongres AS. The Fed juga mengingatkan adanya kemungkinan efek negatif, di mana salah satunya dapat menguras deposito dari perbankan tradisional dan privasi warga. Hingga saat ini The Fed tidak menawarkan batas waktu kapan dolar digital pada akhirnya dapat dilaksanakan.